Juga terdapat tentunya pendapat-pendapat mereka tentang kajian ilmu pengetahuan dan bencana ilmu pengetahuan itu. Dirangkumlah di dalam kitab ini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Lalu kita bahaslah sebagian daripadanya itu, insyaallah. Sebelum kita lanjutkan, mari terlebih dahulu sama-sama kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah di musannif fi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan pahalanya kepada guru kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, serta mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala dunyati salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. وقال الحسن البصري, ini sudah ulama salafus salih yang periodenya tabi'in at-tabi'in at-tabi'in. Nah, yang segenerasi dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi. Malik bin Anas itu Imam Maliki. Jadi wilayah generasinya dalam generasi tahun-tahun itu. Jadi dalam 100 tahun. Jadi hitungan generasi itu dia 100 tahun. Nah, apa namanya itu ya? 1 abad ya, 100 tahun ke 1 abad. Jadi terhitung generasi itu termasuk generasi dalam perubahan suatu zaman itu 100 tahun. Ini kayak kita di zaman milenial. Dari tahun 2000 kan namanya zaman milenial. Nah, rangkaian zaman milenial itu sampailah yang sekarang ini. Generasi apa namanya yang sekarang ini? Ya pun tidak tahu juga nih. Kemarin ada Gen Z, nah apa gen apa yang tapi itu masih bau milenial 2000-an. Terus saja 2000 sampai nanti ke 3000. Nah, maka kata Imam tersebut, Wailun. Wail itu salah satu nama neraka sebenarnya, neraka Wail. Tapi yang dimaksud dengan bahasa Islam, Wailun celakalah, binasalah. Kalau yang disederhanakan sedikit, rugilah. Nah, itu agak sederhana bahasanya. Yang lebih ekstrim lagi, celakalah. Wail itu kalau hakikatnya adalah wail itu neraka yang celakalah orang yang masuk neraka wail. Nah, bagi siapakah celaka itu?
lil alim, bagi orang alim. Orang alim celaka. Nah, jadi nanti ada tuh kutipan-kutipan hadis Nabi yang sab'atun yudhilluhum Allah sebelumnya itu. Jadi hadis Nabi ini memperkuat ya. Artinya dalil-dalil ulama ini berdasarkan referensi hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Celakalah bagi orang yang alim. Orang alim dia, bukan orang jahil nih yang disebut di sini nih. Apakah orang jahil juga celaka? Itu nanti kita lihat. Ini orang alim nih. Orang alim itu celaka iza apabila lam ya'mal bi'ilmi, yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jadi ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Jadi kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu pengetahuan. Dalam Islam tidak boleh. Jadi ilmu pengetahuan itu harus dibuka seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban. Menuntut ilmu itu kewajiban. Hadis Nabi, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Hadisnya seperti itu. Jadi uang muslimat itu tambahan aja itu. Karena kalau sudah muslimin itu sudah masuklah muslimatin di situ maksudnya itu. Dia ada kalimat bahasa Arab itu tidak menggunakan kata yang terlalu mubazir. Ya, mubazir kata kalimat. Dia cukup makna yang tersirat. Itu unik bahasa Arab itu. Menuntut ilmu adalah kewajiban ala kulli muslim, setiap orang Islam. Wa muslimatin itu kata-kata tambahan, bukan dari hadis Nabi. Jadi artinya Nabi tidak perlu menyebut wa muslimatin. Kalau ada orang bilang, kalau begitu kewajiban menuntut ilmu ini hanya laki-laki saja, perempuan tidak perlu. Perempuan cukup ngurus dapur, sumur, kasur. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa juga, toh kembali juga nanti ke dapur. Ngurus sumur, ngurus kasur. Kan gitu dong. Istilah bahasanya tuh ngurus sumur, ini gambaran kayak orang di kampung tuh. Maksudnya ngurus di dapur gitu kan. Cuci piring, cuci pakaian, pokoknya ngurus rumah tangga aja. Tinggi-tinggi sekolah juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga. Apa pula itu nuntut ilmu, upaya-upaya perempuan. Toh hadis nabinya cuma mengatakan talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Ini ada orang yang seperti itu tuh, sehingga walaupun bukan hadis Nabi ini, biar paham tambah aja lah. Wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan orang Islam. Baru terpelongo dia. Padahal kalimat itu tidak perlu bagi orang yang mengerti tata bahasa. Karena apabila sudah disebutkan kalimat mudzakkar, ya, tanpa menspesialkannya, maka itu sudah masuklah di dalamnya perempuan. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan hadis Nabi kan yang melahirkan, yang berkonsekuensi kepada suatu hukum aturan syariat agama, bahasa Quran dan bahasa hadis ini, kalimat mudzakkar itu sudah termasuk muannas.
Kalimat yang menunjukkan laki-laki itu termasuk sudah perintahnya kepada perempuan. Itu. Tidak perlu kata-kata mubazir. Aqimus shalah. Nah, ini perintah muzakkar ini kalimatnya, amarnya itu. Dirikan sholat. Siapa? Laki-laki. Berarti perempuan gimana? Nah, inilah nih. Makanya ilmu pengetahuan itu dikaji. Tata bahasanya harus dipelajari. Perempuan wajib juga karena perintah itu apabila ditujukan kepada kalimat muzakkar laki-laki, berarti perempuan juga diwajibkan. Puasa, perintah puasa berarti laki-laki juga. Perintah sholat laki-laki. Aqimus sholat wa atuz zakat. Zakat juga laki-laki juga. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Laki-laki pula. Itu ayat Quran, tidak bisa diubah-ubah lagi lah. Ayat Quran yang begitu. Jadi kalau menggunakan bahasa terjemah, perempuan tidak perlu berangkat haji, tidak perlu ikut bayar zakat, tidak perlu puasa Ramadan, tidak perlu sholat. Kacau dan bahasa begini. Ini banyak orang kan yang hanya membaca terjemahan tanpa memahami makna suatu kalimat yang tersembunyi di balik itu domir namanya. Ini ahli tata bahasa yang paham bahwa apabila perintah itu kepada tujuannya laki-laki, berarti perempuan juga ikut. Nah, itu contohnya itu. Sholat, zakat, puasa, haji, masuk semua perempuan kan. Kecuali yang ditaksis itu yang dikhususkan, yang dispesialkan, tidak kepada perempuan, tidak kepada laki-laki, perempuan saja umpamanya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kalimat Qur'annya spesial, khusus, domirnya adalah mu'annas, hunna, kaum perempuan saja. Spesial berarti laki-laki tidak masuk dalam hal ini. Katakanlah wahai Nabi, di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik, katakanlah kepada istri-istrimu, maksudnya kaum muslimah. Ya, so. Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, khususkan. Laki tidak. Wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuannya orang-orang yang beriman. Tidak nisa'ul mu'minat, tidak. Itu adalah Al-Quran. Tanya lagi Pak Imam kita yang hafal Quran. Wa nisa', dan perempuan-perempuan nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada perempuan-perempuannya orang yang beriman. Berarti orang yang beriman punya perempuan, punya istri maksudnya. Katakan kepada mereka itu, kata Allah. Ya, menyampaikan kepada Rasul junjungan, maksudnya dakwah Nabi ini. Apa yang spesial kepada mereka itu tuh? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kalimatnya kalimat jamaah muannas, domirnya juga hunna. Katakan kepada mereka, hendaklah mereka itu yudnina
menuntut mereka itu perempuan alaihinna terhadap diri mereka itu min jalabibihinna, salah satunya disebut dengan jalabib. Apa itu jalabib? Jalabib adalah jamak taksir atau jamak, kalimatnya plural dari kata jilbab. Jilbab bahasa kita apa namanya? Kerudung. Apalagi namanya itu? Ya, hijab. Hijab lah bahasa kita. Hijab itu sebenarnya penutup artinya. Hijab. Jadi itu khusus kepada perempuan. Kalimat dalam Qurannya tidak laki-laki itu. Oleh sebab itu laki-laki ini terlihat sekali ketika mereka menggunakan pakaian ihram. Nah, kan? Tidak boleh kan untuk kepala. Nah, cuman karena kita ini menjadi sebuah adat, dan adat itu adalah menjadi sebuah tanda kesantunan dan kesopanan kita dan kewibawaan. Nah, ada pula hadisnya itu, kewibawaan. Maka di antara wibawa itu ialah bagi laki-laki yaitu imamah. Imamah. Apa itu imamah? Sorban. Sorban. Nah, sorban itu disederhanakanlah oleh kita dalam adat istiadatnya Indonesia, pakai songkok, pakai peci. Nah, itu disederhanakan aja. Nah, kalimatnya imamah. Imamah itu sorban dilingkar ini, panjang itu kan. Nah, ini kewibawaan sebenarnya. Jadi ulama-ulama karismatik, ulama-ulama yang memiliki kewibawaan bagi para murid-muridnya umat ini, itu kekhasannya itu seperti itu. Nah, kita kemudian menyederhanakan itu ya pakai peci. Sholat pakai peci gitu kan. Karena ada menjadi kebiasaan bagi kita begitu. Padahal kalau umat tidak juga tidak apa-apa. Karena ayat tadi khusus perempuan saja yang pakai tutup tadi itu. Kayak mau pernah pakai telepon gitu kan. Nah, ayatnya untuk perempuan saja. Kita tidak, terbuka saja. Jadi seumpama ada yang pergi sholat ta'al-huda ini tidak bawa peci, ya itu tidak apa-apa. Cuman karena al-adatu muhakkamatun, ada pula hukum dalam fikih itu, adat itu adalah menjadi sebuah aturan yang berlaku, menjadi aturan yang dianggap oleh masyarakat itu adalah hukum gitu. Hukum adat maksudnya bukan hukum syariat, hukum adat. Aneh kiranya kalau saya datang menggantikan jam Ustaz Kiai Abdul Hamid ini, datang ke sini ini, saya memang pakai baju beginian, ya, tapi saya tidak bawa peci, saya ngajar, jambul ini ya, kan? Jadi jemaahnya nampak ada yang telinga kosong kan di kerale, kan begitu. Padahal sengaja aku dibawa. Umpamanya. Jadi itu adat saja sebenarnya. Apa yang terbayang kira-kira bagi kita gitu, khatib Jumat gitu kan. Terus tampil naik ke atas mimbar ini, mungkin dia pakai baju gamis, ya, cuma tidak pakai peci. Nah, gitu kan. Pikiran wah ini ulama modern kayaknya ini. Kalau zaman dulu tuh karena yang modern itu adalah kaum Muhammadiyah, seperti kita ini Muhammadiyah kayaknya dia. Ya, itu namanya hukum adat. Jadi masyarakat itu menghukumi itu hukum adat. Tidak biasa. Jadi al-Huda ini menjambul khotibnya ya.
Hukum adat namanya. Ya, hukum adat tidak dilanggar. Gitu. Bukan hukum syariat. Kalau syariat nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak heran kita kalau umpamanya di daerah kita di luar Indonesia, ya mereka ya seperti itu. Ada yang tidak pakai peci, gitu kan? Karena itu ada saja. Nah, tapi perempuan tadi wajib. Nah, ini namanya hukum spesial. Nah, sama dengan kita kembali ke kajian kita, yaitu menuntut ilmu itu adalah kewajiban, walaupun tidak disebut kepada perempuannya, tapi juga termasuk perempuan. Pertanyaannya, nah ada. Ini lagi-lagi ahli bahasa nih, ahli bahasa yang paham nih. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara spesial, secara khusus, tapi umum saja maknanya, maka tingkat kewajibannya, perintahnya tidak tidak sekeras apa kan? Perintah yang spesial. Nah, tadi kayak tuh, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah spesial. Ini jangan dilanggar. Nah, begitu sebenarnya maknanya tuh. Ya. Tapi kalau perintah itu tidak spesial, perintah sholat kalimatnya laki-laki, puasa laki-laki, zakat laki-laki, haji laki-laki, ya kan? Kalimatnya, bukan makna perintahnya. Kalau makna perintahnya kan tadi laki-laki juga, perempuan juga wajib kan? Tapi mana yang lebih ditekankan kewajiban itu, laki-laki apa perempuan? Laki-laki mutlak. Gitu. Jadi perintah yang menggunakan kata muzakkar itu laki-laki mutlak. Tidak ada kata tidak, wajib. Nah, gitu. Kamu laki-laki, ya. Sedang balik, udah. Sholat, belum. Wajib sholat. Tapi saya ini lagi berhalangan, berhadas besar, mandi. Gitu kan? Mandi wajib. Tapi perempuan, kamu perempuan ya, sholat belum. Sudah ambil balik, udah haid ya, sudah masa itu sudah selesai. Kamu sholat ya? Saya lagi halangan ini, tidak bisa sholat. Nah, maka sholat aja. Tidak. Perempuan haid berapa hari dia haid? Selama itu dia tidak sholat dan tidak perlu dikotok, ya kan? Jadi kewajiban dia itu tidak semutlak kita kaum lelaki tadi kan. Kaum lelaki tadi lu pasti pokoknya tidak ada istilah kamu sakit sholat juga tetap, mau berbaringkan sholatnya, mau kayak apakah tetap sholat. Nah, kan kita nih laki-laki ini. Ya, kalau perempuan ada halangan, tidak bisa haid, nifas, melahirkan, gitu kan. Puasa juga begitu, bayar zakat juga kewajibannya itu, ya walaupun tidak ada kaitannya haid atau nifas tadi itu tuh, tapi makna kewajiban mencari nafkah itu kan laki-laki. Nah, di situ. Jadi artinya yang mutlak itu kaum lelaki. Kalau hartanya sampai haul dan nisab. Kalau perempuan kan, kalau dia punya harta ya, gitu. Tapi hartanya tuh dilihat dulu. Ini harta dia dengan suaminya kah atau harta dia sendiri? Nah, kan agak apa namanya itu? Kemutlakannya itu tidak final. Harus dibaca dulu. Tapi laki-laki tidak ada itu. Pokoknya kalau sampai ini, udah ini istri saya mau mengambil ke separuhnya. Nanti dulu, kenapa mau diambil separuhnya? Nah, itu. Dia tidak kena zakat,
nih emas nih, jadi mau dibelikan dulu kalau agak beberapa lantai begitu tuh. Oh, tidak bisa. Gitu. Jadi kemutlakannya itu mutlak ya kepada kaum laki-laki. Ada perintahnya tuh. Haji juga gitu. Ya, sama. Ya kalau kaum perempuan selain daripada rukun haji ya, rukun haji. Kalau rukun haji itu tentu nggak bisa dibadal-badal, nggak bisa diganti loh. Ya, umpamanya wajib atau sunat haji saja. Umpamanya sunat hajinya, katakanlah tawaf perpisahan, tawaf perpisahan. Tapi dia dalam keadaan berhalangan. Apakah ditunggu biar sampai dia berhenti haidnya? Kalau ditunggu berarti dia akan berpisah dengan kloternya, berangkat pulang. Jadi repot sedang pengaturannya oleh pengurus pengatur jamaah ini. Repot ini udah nih. Nah ini juga ya udah pulang saja nggak apa-apa. Kecuali rukun haji. Umpamanya belum tawaf ifadah, tawaf haji belum lagi. Ini maka ditunggu ini tawaf rukun haji itu. Makanya kalau tawaf rukun haji itu dihitung betul itu. Ya. Perempuan ini kalau dia masa subur, masih haid, masih bergulir dalam sebulan-sebulannya itu ada, itu dia harus paham itu. Tapi perempuan insya Allah dia lebih paham dari kita. Perputaran haid dia itu maju apa mundur? Maksud maju itu umpamanya bulan tadi haidnya tanggal 26 ya. Nah bulan depan ini bisa 24, bulan depannya lagi bisa 23, atau berarti bermaju ya, bermaju maksudnya. Atau bisa juga mundur, bulan kemarin 24, sekarang 24 belum naik lagi. Bisa jadi 25, 26 baru naik. Nah yang mau mundur, yang mau maju mana dia? Ini mau maju ya nih. Nah, perempuan paham mana itu ya, dan seperti itu. Nah, kalau haji dia harus paham tuh. Karena kalau belum tawaf ifadah, tawaf rukun haji, dia belum bisa pulang. Walaupun haji itu Arafah. Arafah itu haji, al-hajju Arafah kan? Haji itu adalah Arafah. Tapi bukan hanya umum di Arafah rukun haji itu. Rukun haji ada tawaf ifadah, tawaf rukun haji, tawaf keliling Ka'bah. Dan itu tidak lagi terbatas waktu, ya harus tanggal berapanya. Nah oleh sebab itu sekarang ini keluarlah fatwa memperbolehkan perempuan itu menunda kedatangan haidnya dengan meminum obat khusus. Kenapa begini dibolehkan dulu tidak? Muncul pertanyaan. Ini kita cerita perempuan, kamu terakannya tidak seperti laki-laki tadi ya. Ke situ tadi kita kejadiannya, larinya nih. Kenapa? Dulu tidak. Dulu pokoknya ada cerita itu. Cerita harus menunda-nunda tadi itu. Atau bedanya di mana? Kalau dahulu itu masa haji itu sangat lama dan panjang waktunya. Jadi diberikan rentang waktu yang cukup bagi perputaran haid perempuan di Mekah. Sampai dia kemudian kira-kira seandainya haid, selesai haidnya, baru berangkat meninggalkan Mekah. Dulu berarti
Makanya orang zaman dulu berangkat haji itu sampai setengah tahun, ya kan, hanya sampai balik lagi ke rumah 3 bulan paling kasih dong. Dulu lebih. Sekarang 45 hari. Nah, sebulan lebih sedikit. Sebulan 15 harian. Nah, ini kalau kita tidak pandai mengatur, sekali habis haji, seminggu kemudian mau berangkat, belum tahu apa lain. Nah, ayo ya Pak, tinggal suami gimana? Beli bisa kloter. Nah, repot kan diurusnya. Jadi itu namanya al-nasab atau tajribu taisir dalam ilmu usul fikihnya. Karena sulit seperti ini melahirkan kemudahan, maka muncullah fatwa-fatwa yang memperbolehkan untuk menunda haid itu tadi, makan pil umpamanya. Nah, gitu. Itu sekarang tapi kalau dulu tidak, menunda haid supaya tidak terkendala dalam hal di mana ia harus pulang bersama dengan kloternya yang dia datang dulu, itu contohnya. Nah, itulah sedikit ya bahasan kita tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan. Maka menuntut ilmu dalam hal ini kewajibannya itu adalah kemutlakannya kepada kaum laki-laki, tetapi perempuan diwajibkan, namun kewajibannya tentu menyesuaikan. Menyesuaikan itu bisa jadi dia menuntut ilmu lebih tinggi dari kita kaum laki-laki, tetapi jika pun ia tidak menuntut ilmu setinggi kaum laki-laki, tidaklah menjadi sebuah dosa baginya, gitu. Nah, beda dengan kita kaum laki-laki. Dan itulah bahasa kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada sebelum nanti tentang al-fatul ilmi ini. Celakalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala